Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofila, NIM 2008 302136. Di sini saya akan menjelaskan tentang laissez-faire sebagaimana yang telah saya pelajari di mata kuliah. Baik, mari kita masuk ke pembahasannya. Apa itu pemimpin laissez-faire? Pengertian laissez-faire. Kata laissez-faire sendiri berasal dari bahasa Prancis yang bisa diartikan biarkan apa adanya. Teori ini menganggap bahwa semakin kecil intervensi pemerintah di kegiatan ekonomi, maka semakin mumpuni pula kegiatan bisnis masyarakat. Laissez-faire adalah sebuah teori ekonomi berkembang sejak abad ke-18. Mereka yang menganut teori ini percaya bahwa pemerintah tak perlu campur tangan di dalam kegiatan bisnis masyarakat. Menurut seorang ahli bernama Plipo 1987, gaya kepemimpinan juga dapat didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Gaya kepemimpinan yang satu ini memang kurang banyak dikenal jika dibandingkan dengan beberapa gaya kepemimpinan seperti otoriter, demokratis, ataupun transformasional. Namun bukan berarti tidak banyak yang menganut gaya yang satu ini. Contoh gaya kepemimpinan laissez-faire, pada dasarnya pemimpin laissez-faire adalah sosok pemimpin yang memberikan kebebasan yang besar kepada setiap orang yang dipimpinnya, baik dalam melakukan pekerjaan ataupun dalam pengambilan sesuatu yang penting sekalipun. Dengan begitu, setiap orang yang ada di dalam organisasi dapat bekerja dengan cara yang menurutnya tepat, tanpa adanya tekanan ataupun batasan dari pemimpinnya. Pasalnya, pemimpin hanya akan memberi partisipasi yang sangat sedikit dalam hal seperti ini. Bahkan dalam beberapa kasus, pemimpin tidak akan ikut terlibat dalam menentukan tugas-tugas yang dilakukan oleh bawahannya. Dilansir dari asikbelajar.com, Handoko dan Rekso Hadiprojo 1997 menjelaskan 3 ciri dari pemimpin dengan gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu yang pertama, pemimpin membiarkan bawahannya untuk mengatur dirinya sendiri. Yang kedua, pemimpin hanya menentukan kebijaksanaan dan tujuan umum. Yang ketiga, bawahan dapat mengambil keputusan yang relevan untuk mencapai tujuan dalam segala hal yang mereka anggap cocok. Meskipun gaya kepemimpinan laissez-faire terlihat kurang baik untuk diterapkan, namun nyatanya ada juga beberapa pemimpin besar yang menerapkannya. Berikut diantaranya. Yang pertama ada Adam Smith. John Adam Smith dikenal sebagai bapak ekonomi di barat. Beliau juga merupakan seorang filsuf yang berasal dari Skotlandia. Beliau juga yang kemudian memperkenalkan teori laissez-faire yang artinya biarkan mereka lakukan. Semua berawal dari kepercayaannya bahwa buruh merupakan prioritas tertinggi, sebab adanya peningkatan jumlah produksi akan memberikan dampak pada kenaikan produksi. Yang kedua ada George Herbert Walker Bush. Tokoh yang satu ini pernah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-41 dan Wakil Presiden Amerika Serikat ke-43. Masa pemerintahan dari pria asal Milton ini mewakili era kapitalisme pasar bebas dan mengikuti gaya laissez-faire. Ada yang mengatakan bahwa banyak hal buruk yang terjadi selama masa pemerintahan ini, dengan mencap diri sebagai teman dari pasar bebas, pajak pemotongan, deregulator, lelang anggaran, dan pemerintahan konstitusional yang terbatas. Berikut ini adalah contoh dari laissez-faire. Created using Powtoon. Pada suatu hari di sebuah perusahaan, halo, tolong informasikan kepada seluruh manajer bahwa kita akan mengadakan meeting sekarang. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih telah menghadiri meeting kali ini.
Langsung saja, meeting kali ini akan membahas tentang penjualan perusahaan kita. Kepada manajer keuangan, dipersilakan untuk menyampaikan laporan penjualan perusahaan kita pada periode kali ini. Baik, saya akan memaparkan hasil penjualan perusahaan untuk periode kali ini. Seperti yang terlihat pada grafik, perusahaan kita terus-menerus mengalami penurunan penjualan. Seperti yang telah disampaikan barusan, bahwa perusahaan kita mengalami penurunan penjualan. Maka, saya memberikan tugas kepada kalian untuk mencari solusi agar penjualan kita di periode berikutnya bisa mengalami kenaikan lagi. Saya melihat penurunan penjualan ini dikarenakan terbatasnya karyawan di perusahaan kita, yang menyebabkan keterbatasan juga dalam jumlah hasil produksi, promosi, dan pemasaran. Maka perusahaan perlu merekrut karyawan baru agar kebutuhan karyawan terpenuhi, sehingga kegiatan perusahaan dapat dilakukan secara optimal dan dapat menaikkan kembali penjualan perusahaan kita. Baik, sekarang dari bagian marketing, bagaimana? Penurunan penjualan ini menurut saya disebabkan oleh kurangnya promosi. Maka langkah yang tepat adalah melakukan promosi dan iklan lebih banyak lagi, serta memberikan promo yang menarik dan diskon agar masyarakat lebih tertarik terhadap produk dari perusahaan kita, sehingga penjualan dapat naik kembali. Baik, kesimpulan dari meeting kita kali ini yaitu saya menyerahkan kepada tiap-tiap manajer untuk melakukan kebijakan dan mencari solusi agar penjualan kita mengalami kenaikan kembali.